Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Secara ekonomis, pajak langsung dibebankan berdasarkan kemampuan membayar atau ability to pay approach, sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Alternatif dari penerapan konsep ability to pay approach adalah pengenaan pajak atas penghasilan. Namun, definisi penghasilan dalam perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Terdapat beberapa alternatif definisi income, tapi tidak satupun yang diterima secara universal sebagai satu definisi untuk semua tujuan. Untuk itu saya, Pablo Dipa, mengajak kamu untuk memahami definisi penghasilan yang diadopsi di Indonesia. Pengertian penghasilan di Indonesia dimuat dalam pasal 4 Undang-Undang PPH yang berbunyi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Konsep yang dimuat dalam pengertian penghasilan tersebut yaitu SAS Concept, the Realization Concept, Worldwide Income, Concept of Consumption, Saving, and Investment, and the Substance of Reform Principle. SAS Concept merupakan teori yang dirumuskan Schantz, Hayek, dan Simon. Schantz mengemukakan the accretion theory of income yang mengatakan penghasilan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya. Hayek mengatakan penghasilan adalah pertambahan kemampuan ekonomi seseorang dalam suatu kurun waktu. Sementara Simon mengartikan penghasilan sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. Konsep ini merupakan konsep yang terasa paling kental dalam pengertian penghasilan dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. The Realization Concept menekankan bahwa penghasilan merupakan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Perbedaannya, diterima berarti sudah mendapatkan dalam bentuk hak dan fisik, sementara diperoleh masih mendapatkan dalam bentuk hak atau pengakuan. Worldwide income bermakna penghasilan yang diakui adalah penghasilan yang didapat dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dengan kata lain, penghasilan yang dijadikan sebagai objek PPH tidak melihat asal penghasilan tersebut. Lebih jelasnya lagi, penghasilan wajib pajak dalam negeri yang diakui adalah penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Sementara untuk wajib pajak luar negeri, penghasilan yang diakui hanya penghasilan dari Indonesia. Concept of Consumption, Saving, and Investment atau Y sama dengan C tambah S menjelaskan poin bahwa penghasilan tidak menghiraukan pemakaiannya karena kesemuanya pada hakikatnya tetap menambah kemampuan ekonomis. Terakhir, Substance of Reform Principle menjelaskan penghasilan yang diakui merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik honor, remunerasi, atau gaji, baik berupa cash maupun natura. Jadi, udah jelas ya definisi penghasilan dan perpajakan di Indonesia? Kalau kamu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, jangan lupa ya buat bayar pajaknya. Bye-bye!